Okay, so let's start our class today. I'm going to present now. Saya present now dulu ya. Kita akan mulai dari yang handout 2 minggu lalu ya, yang tentang stated detail question. Oke, nah, let's see. Stated detail question di sini ask about one piece of information. Oke. Asking about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. So, jadi stated detail question ini kita akan menggunakan teknik yang namanya teknik scanning. Kenapa? Karena dalam teknik scanning ini kita akan mencari informasi detail ya, atau detail information. So, jadi kita tidak perlu membaca seluruh paragrafnya atau seluruh kalimat yang ada. Seperti itu. Ya. Nah, lalu, the answers to this question are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Jadinya nanti jawabannya itu adalah biasanya berurutan. Jadi misalkan nomor 1 itu ada di paragraf 1, nomor 2 di paragraf kedua, nomor 3 di paragraf ketiga, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi tidak misalkan nomor 4 ada di paragraf 1, nah itu akan membuatnya menjadi pusing. Nanti ya kalian akan pusing sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, lalu setelah itu the correct answer is often a restatement. Jadi restatement itu dalam arti dia bentuknya sinonim ya. Jadi tidak sepenuhnya sama kata-katanya. Misalkan hoax ya. Hoax is misinformation. Dalam paragrafnya hoax is a misinformation. Oke. Nah, mungkin nanti dalam pilihannya tidak hoax is a misinformation, tapi melainkan we are misinformed by the hoax, gitu ya. Misalkan. Nah, dia harus di restatement atau dibuat sinonimnya begitu isinya. Jadi isinya tidak plek-plekan sama dengan apa yang dituliskan dalam artikelnya atau paragrafnya, tapi kita harus mencari yang namanya sinonim seperti itu. Oke. This means that the correct answer often expresses the same ideas as what is written in the passage, but the words are not exactly the same. Idenya sama, gitu ya, atau meaningnya sama, tapi gitu ya wordingnya atau penggunaan kata-katanya akan berbeda. Nah itu disebutnya restatement. Seperti itu ya. Oke. Nah contoh soalnya bagaimana? Kita lihat contoh soal yang ini. Pertama-tama, kalian tidak perlu membaca artikelnya terlebih dahulu. Jadi baca soalnya dulu ya. Contohnya di sini, according to the passage, the oldest flutes. Nah, setelah baca soalnya, biasanya setelah kata according to the passage, the oldest flute. Nah, the oldest flute itu adalah keyword. Jadi kalian gunakan keyword itu nanti untuk membaca di artikelnya atau dalam paragrafnya. Contohnya di sini keywordnya apa? The oldest flute ya. Berarti kita cari the oldest flute dalam paragraf. Ada di paragraf pertama, di kalimat kedua. The oldest known flutes. Nah, berarti sudah sesuai ya dengan yang ada di keywordsnya di sini, the oldest flutes. Maka kita cari di passage-nya atau di artikelnya the oldest known flutes. Nah, apa saja informasinya? Nah, di sini dikatakan according to the passage, the oldest flute, karena kita ngomongin stated detail question, yang stated ya, yang pertama-tama, maka kita harus cari apa yang dikatakan oleh si artikel tersebut. Begitu. Oke. Apa yang dikatakan oleh artikel tersebut? Di sini kepanjangannya, the oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made from hollowed out bones with holes cut in them. Terbuat dari tulang yang berongga dan ada lubang-lubang yang dilubangi gitu ya, daerah-daerahnya. Nah,
Berarti di sini informasi yang dikatakan dalam paragrafnya adalah yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Kenapa? Had holes cut in them, karena di sini informasinya pun tertulis with holes cut in them. Gitu ya. Karena kita ngomongin stated details, berarti apa yang dikatakan oleh paragraf, tetapi wordingnya berbeda, gitu ya. Nah, kenapa yang B salah, were made of metals? Karena tidak disebutkan di sini, were made of metals. Disebutkannya terbuat dari hollowed out bones, bukan metals. Oke. Okay? Lalu yang C, were made 200,000 years ago. Bukan 200,000 years ago, melainkan are about 20,000 years old. 20.000 bukan 200.000, begitu ya. Lalu yang D, had a complicated set of levers and pads. Nah, di sini apakah disebutkan? Tidak, ya. Dalam paragrafnya tidak disebutkan. Misalkan dia memiliki lubang-lubang yang sangat complicated atau tangga nada yang complicated, begitu. Oke, maka jawaban yang paling tepat dalam paragraf ini atau dalam nomor 1 ini adalah yang A. Karena satu, dia tertulis dalam paragrafnya, stated, gitu ya. Yang kedua, wordingnya berbeda, melainkan artinya sama, gitu ya. So it's alpha. Oke. Lalu number 2, jangan dulu baca passage-nya, jangan dibaca dulu paragrafnya, baca dulu soalnya. The passage indicates that James Galloway's flute is made of. Keywords-nya apa? Nah, biasanya keywords-nya muncul setelah kata that di sini. James Galway's flute is made of. Dia terbuat dari apa? Di situ. Oke. Nah, dia terbuat dari gold di sini ya. Yang D yang paling tepat. Gold. Nah, di sini kenapa gold? Karena kita lihat James Galway's flute is made of the instrument belonging to well-known flautist James Galway. Oke. James Galway is not just made of any metal, it is made of gold. Nah, di sini tidak dibuat dari metal atau logam yang biasa saja, melainkan terbuat dari emas, gold di sini ya. Maka bones jangan dipilih. Kenapa? Karena di sini yang dibicarakan adalah James Galway. Oke. James Galway. Kalau yang paragraf 1 kan tidak membicarakan James Galway ya. Paragraf 1 tadi membicarakan tentang the oldest known flutes, begitu. Lalu untuk paragraf 2 baru kita membicarakan tentang James Galway's flute yang terbuat dari emas, made of gold di sini. Oke. Bones tidak, karena di paragraf 2 tidak membicarakan tentang bones. Bambu juga tidak ada di paragraf 2. Lalu wood juga tidak ada di paragraf 2, karena di paragraf 2 hanya membicarakan tentang gold di situ ya, terbuat dari emas. Oke. Great. Lalu bagaimana kita mengidentifikasikan soalnya begitu ya? The following chart outlines the key information that you should remember about stated detail questions. Oke. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu seperti ini. According to the passage, it is stated in the passage that the passage indicates that the author mentions that, and then which of the following is true. Nah, ini adalah contoh soal-soalnya yang muncul ketika kita membicarakan tentang stated detail questions. Nah, di mana keywords-nya? Biasanya keywords-nya muncul setelah kata-kata ini. Gitu ya. According to the passage, setelahnya baru keywords. Seperti itu. It is stated in the passage that, lalu setelahnya keyword. Oke. Okay. The passage indicates that, lalu keyword. Gitu ya. The author mentioned that, lalu keyword setelahnya. And then which of the following is true? Ada keywordnya, gitu ya setelahnya. Jadi cara mengidentifikasi pertanyaannya adalah ya, jawabannya muncul berurutan ya di dalam paragrafnya. Jadi tidak silang sengkarut gitu ya. Nomor 1 ke paragraf 2, nomor 2 ke paragraf 1 tidak mungkin. Pasti nomor 1 di paragraf 1, nomor 2 di paragraf 2. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara menjawabnya? 1, choose a keyword in the question. Baca dulu pertanyaannya, lalu lihat keywordnya di situ.
Keywordnya apa setelah pertanyaannya? Lalu skim the appropriate part of the passage for the keyword atau related idea. Jadi kita menggunakan harusnya scanning ya, bukan skimming. Scanning. Jadi karena dia bentuknya adalah informasi yang detail atau detailed information, maka kita harus menggunakan teknik scanning. Gitu ya. Jadi scan keywords-nya muncul tidak di paragraf 1 keyword yang tadi kita identifikasi dalam soalnya. Begitu lalu kita baca perlahan gitu ya, yang ada keywords-nya tersebut. Lalu read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Tadi baca perlahan yang ada keywords atau idenya. Gitu ya. Lalu look for the answer that restates an idea in the passage. Jawabannya itu bentuknya pasti sinonim, tidak sama persis dengan apa yang dituliskan dalam paragraf. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh. Oke. Lalu number 5, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answers from the remaining choices. Jadi kita analisis jawaban-jawabannya dengan mengeliminasi jawaban yang tidak dikatakan dalam passage. Karena sekarang stated details berarti jawabannya harus ada yang dikatakan dalam paragrafnya atau dalam artikelnya seperti itu. Oke. So this is all for stated detail questions. Are there any questions? Ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, itu dia untuk stated detail questions ya. Oke, sudah cukup jelas berarti. So, yang ini stated detail question. Selanjutnya, kita beralih ke yang minggu ini, yaitu unstated detail questions. Unstated, itu maksudnya apa unstated? Kalau yang tadi stated, disebutkan dalam paragraf atau artikelnya. Kalau yang ini unstated, tidak disebutkan di dalam artikelnya biasanya. Jadi yang tadi kita mencari apa yang disebutkan dalam artikel. Kalau di skill 3 atau unstated detail question, kita mencari apa yang tidak disebutkan dalam artikel. Begitu ya. You will sometimes be asked in the reading comprehension sections of the TOEFL test to find an answer that is not stated or not mentioned. Kita diminta untuk mencari jawaban yang tidak dikatakan atau yang tidak disebutkan dalam paragraf. Begitu ya. Nah, biasanya this type of question really means that 3 of the answers are stated or mentioned or true in the passage, while one answer is not. Jadi kan nanti akan ada 4 pilihan ganda ya, ada 4 pilihan. Nah, biasanya 3 pilihan itu dikatakan dalam passage atau dalam artikelnya, tapi hanya ada 1 yang tidak dikatakan atau disebutkan dalam artikel. Nah, kita pilih yang tidak disebutkan tadi, gitu ya. Your actual job is to find the 3 correct answers and then choose the letters of the 1 remaining answers. Jadi kita cari jawaban-jawaban yang memang disebutkan dulu dalam passage-nya atau dalam artikelnya. Setelah itu kita pilih 1 jawaban yang memang tidak disebutkan, tidak tepat, dan tidak dikatakan dalam paragrafnya atau dalam passage-nya. Seperti itu. You should note that there are 2 kinds of answers in this type of question. The first one, there are 3 true answers and 1 answer that is not discussed in the passage. Ada 3 jawaban yang tepat dan didiskusikan dalam paragraf, tetapi hanya ada 1 yang tidak didiskusikan dalam paragraf. Nah, kita pilih yang tidak didiskusikan tadi, 1 jawaban itu. Okay? Or there are 3 true answers and 1 that is false according to the passage. Ada 3 jawaban yang tepat, tetapi hanya ada 1 jawaban yang salah. Nah, kita pilih jawaban yang salah itu. Seperti itu. Oke. Bagaimana contoh soalnya? Gitu ya. Nah, the question, kita baca questionnya dulu ya, untuk mencari yang namanya keywords. Setelah itu baru kita ke passage-nya. Ya. Which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Di sini keywords-nya adalah Florida Keys. Ingat ya. Di sini ada keywords-nya adalah Florida Keys. Tetapi yang diminta dalam paragraf dalam pertanyaan ini adalah not mention, apa yang tidak dikatakan tentang Florida Keys, gitu ya. Nah, kita cari Florida Keys ada di kalimat pertama nih, the Florida Keys, gitu ya. Sambil baca pilihannya, yang A, the Florida Keys are a chain of islands. Nah, di sini ada di kalimat pertama ya disebutkan. Berarti jangan dipilih karena dia disebutkan. Ya, there are
beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Oke. Nah, kalau disebutkan berarti jangan dipilih. Berarti jawabannya itu memang disebutkan. Kita kan cari yang tidak disebutkan. Oke. Yang B, the Florida Keys contain coral and limestones. Nah, ada di kalimat pertama juga ya. Coral and limestones. Tersusun dari coral dan limestones. Berarti disebutkan ya. Kalau disebutkan berarti jangan dipilih. Yang C, the Florida Keys are in the shape of an arc. Bentuknya seperti bahtera katanya. Ada di kalimat kedua. These islands form an arc. Oke ya. Berarti ini pun disebutkan. Nah, maka ada hanya satu jawaban yang tidak disebutkan tentang Florida Keys, yaitu yang option D atau jawaban D. Nah, berarti kita harus pilih jawaban D ya. Oke. The Florida Keys are not all inhabited. Di sini tidak dikatakan bahwa di Florida Keys dihuni atau tidak dihuni oleh manusia begitu. Tidak disebutkan dalam paragraf ini. Begitu ya. Maka karena dia tidak disebutkan, kita pilih jawaban tersebut. Karena kata kuncinya adalah not mentioned, lalu ada Florida Keys. Oke. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, baca soalnya dulu. Which of the following is not true about US Highway 1? Di sini kita diminta untuk mencari yang tidak tepat, not true. Itu keyword pertama. Keyword kedua, kita harus mencari informasi mengenai US Highway 1. Begitu ya. Di mana US Highway 1? Dia ada di kalimat ketiga. Nah, di sini. US Highway 1. Kita sudah temukan ya keywords-nya dalam paragraf US Highway 1. Maka kita analisis sekarang jawabannya. Oke. Yang A. It is also known as an overseas highway. Nah, apakah betul disebutkan? Ya, ini disebutkan di line kelima. The overseas highway. Oke. Kalau disebutkan jangan dipilih. Oke ya. Lalu yang B, it joins all of the islands in the Florida Keys. Apakah disebutkan? Tidak ya. Berarti kita keep dulu jawaban B. Yang jawaban C, it has more than 40 bridges. Memiliki 40 jembatan lebih gitu ya. Nah, di sini tertulis ada 42 jembatan, 42 bridges. Oke, berarti 40 jembatan lebih ya, karena 42 begitu. 42 bridges over oceans. Oke, berarti disebutkan yang C. Jangan dipilih yang C. Oke. Yang D, it connects Miami and Key West. Nah, di sini ada kata to cover the 159 miles from Miami. Di sini ada kata Miami. On the mainland to Key West. Berarti disebutkan juga ya. Dari Miami to Key West. Berarti yang D juga disebutkan. Maka jawaban yang kita cari adalah yang Bravo, B. Kenapa yang B? Karena dia satu tidak disebutkan, kedua dia salah. Gitu ya. Karena tidak disebutkan juga dalam paragrafnya di sini apakah si US Highway ini mengoneksikan atau menghubungkan seluruh pulau yang ada di Florida Keys. Di sini tidak disebutkan. Hanya yang disebutkan adalah main islands. Hanya pulau-pulau yang utama saja, tidak seluruh. Berarti kan hanya pulau-pulau yang utama saja. Di sini ada di line kelima, connects the main island in the chain. Hanya main island-nya saja, tidak seluruh pulau. Berarti yang B yang kita cari. Karena B tidak tepat jawabannya. Oke ya. So, ini disebutnya unstated detail. Nah, ini ada summary atau chartnya, outlines di sini. So, biasanya pertanyaan yang muncul seperti ini ya. Which of the following is not stated? Okay. Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? And then all of the following are true except
Ya, so setelah kata not stated, not mentioned, not discussed dengan except, biasanya ada keywords-nya. Jadi titik-titik-titik itu adalah keywords-nya. Oke, so jadi kalian baca dulu soalnya, tentukan keywords-nya, pahami apakah dia not stated, not mentioned, atau not discussed di situ, lalu baca paragrafnya. Where to find the answer? The answer to this question are found in order. Jadi jawabannya juga memang berurutan ya. Jadi jangan takut atau jangan cemas gitu ya. Jawabannya pasti berurutan. Seperti itu. And then how to answer the question? Nah, yang pertama, choose a keyword in the question. Cari kata kunci dalam pertanyaannya. Seperti tadi saya bilang. Setelah kata not stated, not mentioned, or not discussed. Oke. Okay. Lalu number two, scan the appropriate place in the passage for the keyword. Kita gunakan teknik scanning. Setelah kita tahu keywordnya, cari dalam paragrafnya, scan paragrafnya, apakah ada keywords-nya. Ya. Setelah kita temukan keywords-nya dalam paragraf, kita baca hati-hati kalimat-kalimat setelah keywords tersebut. Gitu ya. Lalu kita analisis jawaban ABCD-nya dan cocokkan dengan informasi yang ada setelah di keywords. Dan kita pilih gitu ya, jawaban yang tidak dikatakan, tidak disebutkan, tidak didiskusikan, dan tidak tepat. Karena kita ngomongin unstated. Kalau stated, kita cari jawaban yang didiskusikan atau cari jawaban yang memang disebutkan dalam passage-nya atau artikelnya. Tapi kalau unstated, kita cari jawaban yang tidak disebutkan, yang tidak tepat. Begitu. Oke. Okay? So look for the answers that are definitely true according to the passage and eliminate those answers. Kita cari jawaban yang tepat dan disebutkan dulu, setelah itu eliminasi sampai kita menemukan jawaban yang tidak disebutkan atau yang tidak tepat gitu ya. Sesuai dengan paragrafnya atau informasi dalam paragrafnya. And then choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Cari jawaban yang tidak tepat atau yang tidak didiskusikan dalam artikelnya atau passage-nya. Seperti itu. Jadi kita hari ini belajar mengenai stated details, cari yang disebutkan atau didiskusikan atau katakan dalam paragrafnya, itu yang stated detail. Oke. Yang ini stated detail. Nah, oke ya. Lalu yang kedua ada unstated details. Kita cari yang tidak didiskusikan, yang tidak dikatakan, dan tidak disebutkan dalam paragrafnya. Seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk yang unstated detail questions? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas semuanya ya mengenai stated details dengan unstated detail question. Oke. So, saya sudah mengirimkan latihan sebanyak kira-kira 5-9 soal lah ya. 5-9 soal, kalian langsung kerjakan, itu bentuknya di Google Form, lalu nanti akan muncul nilainya setelahnya, seperti itu ya. Kayaknya Baik, ada Pak. hanya 4 deh. Kayaknya saya cuma ngasih 4 pertanyaan. Ya, untuk kalian latihan 4 pertanyaan untuk yang hari ini ya, unstated. Cari jawaban yang tidak tepat tadi, atau yang tidak didiskusikan, atau yang tidak disebutkan dalam paragrafnya. Seperti itu ya. Oke, 4 soal saja untuk latihan. Nah, nanti ini videonya akan saya masukkan juga ke dalam YouTube dan akan saya share nanti di e-learning kalian masing-masing. Ya. Oke, di kelas A, kelas B, dan kelas C. Seperti itu. Baik, Pak. Oke. Baik, so saya rasa cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya waktunya sudah menyempatkan hadir di pagi hari yang cerah ini. Ya, saya rasa saya cukupkan. Terima kasih.